melaksanakan salah satu wasiat Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang sering menghadiri majelis ilmu dan belajar ilmu itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Allah akan berikan ketenangan. Dan ini terbukti ketika kita hadir di majelis ilmu, biasanya semua urusan kita itu kita lupakan. Yang muncul ada ketenangan. Yang kedua, Nabi mengatakan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu namanya dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam langit Allah membanggakan kita semua. Jadi nama-nama kita itu disebut dibangga-banggakan Allah di depan makhluk yang lebih mulia dari kita, yaitu para malaikat Allah. Jadi nama Fatimah, nama Aminah, nama Zulaiha, ada semua nggak nama itu sini? Nggak ada ya? Berarti nama sini rata-rata namanya agak asing-asing nih. Siapa ibu namanya Bu? Hah? Dini. Bu? Hardiati. Ibu? Pasti ini kerjanya bendahara. Hah? Maria Abu Bakar. Farida. Nama-nama ini dibangga-banggakan Allah. Hardiati sebutin depan Allah. Artinya apa? Kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah. Karena nggak semua bisa hadir di majlis-majlis seperti ini, apalagi hari libur. Biasanya kita punya keinginan, sudah kita planningkan nih, nanti hari Sabtu saya akan hadir majelis ilmu. Tiba-tiba ada yang ngajakin ke mall nih nyanyi. Tiba-tiba ada yang ngajakin kondangan nih nyanyi. Tapi kita alhamdulillah diberikan kesempatan, kesehatan hingga hadir di sini. Meskipun kita tidur, tetap dicatat satu. Yang di belakang itu biasanya. Orang kalau yang duduk di belakang pasti dia udah punya tujuan. Saya akan tidur saat Ustaz bicara. Itu udah punya niat. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini hanya melanjutkan yang dulu, karena kajian kita sekarang kita fokuskan pada khosais wa fadhail suwar wa ayat min Al-Qur'an. Jadi kepada khasiat, keutamaan surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran, supaya kita umat Islam ini tahu bahwa Al-Quran itu bukan kitab sembarangan. Surat-suratnya bukan surat biasa, ayat-ayatnya banyak mengandung manfaat. Nah, kita sudah bahas Al-Baqarah dulu. Masih ingat nggak Bu? Lupa. Kemudian kita sudah bahas Al-Fatihah. Nah, di antara surat Al-Baqarah itu ada 2 ayat yang kita akan kaji. Yang 2 ayat ini diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang sekarang kita kaji ini ayat yang kita semua sudah mafhum. Kita semua sudah kenal banget nih ayat. Namanya ayat Kursi. Hampir dari anak-anak sampai sekarang kita nggak lupa tuh. Kenapa? Karena ayat ini hampir setiap hari kita baca. Sama dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah lebih hebat lagi, minimal 17 kali kita baca Fatihah. Makanya nggak ada dalam sejarahnya orang lupa Al-Fatihah kalau dalam keadaan normal. Tapi kalau habis bangun tidur ditanya Al-Fatihah, nah bisa jadi dia lupa tuh. Orang bangun tidur ditanya Al-Fatihah, ditanya duit ditaruh di mana pun dia lupa. Apalagi ditanya seperti itu. Tapi jarang juga orang baru bangun tidur ditanya baca surah Al-Fatihah, pasti dia ingat juga. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu sudah melekat di dalam diri kita. Di sini pernah nggak ada yang lupa baca surah Al-Fatihah? Pernah Bu? Nggak pernah tuh. Pernah nggak Ibu dengar imam lupa Al-Fatihah dalam keadaan normal ya? Hampir nggak pernah Pak. Kenapa? Karena itu berulang-ulang, maka disebut dengan as-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang tuh, nggak lupa.
Ini baru 17 kali yang wajib, yang sunnah kita laksanain. Bayangkan kalau sholat sunnah kita laksanakan sampai 20 rakaat, rawatibnya, duhanya, tahajudnya, witir 3 rakaat dan lain sebagainya kita laksanakan sholat, dan di dalam sholat itu pasti ada Al-Fatihah, maka nggak akan pernah bisa melupakan. Termasuk yang sering kita tidak lupa adalah ayat kursi. Ayat kursi. Di sini semuanya hafal kan? Hafal. Bapak apa enggak, Pak? Ada enggak hafal ayat kursi? Biasanya enggak ada. Biasanya hafal meskipun bacaannya masih peletot ya. Peletot itu maksudnya tajwidnya masih belum, tapi rata-rata orang hafal. Orang-orang Islam itu biasanya hafal tuh ayat kursi. Kenapa? Sering dibaca. Kalau ibu misalnya sebagian yang suka hadiri tahlilan, ada nggak kursi? Nah, kalau habis sholat 5 waktu, baca nggak ayat kursi? Rata-rata baca tuh, rata-rata. Karena di dalam hadis Nabi disuruh membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah keutamaannya, kekhasiatannya, sampai ayat ini diistimewakan. Ayat ini diperintahkan kita untuk selalu membaca dan mengingatnya. Yang pertama, kita harus paham kenapa dinamakan ayat kursi. Karena di dalam ayat itu ada kalimat al-kursi disebutkan Allah. Di mana, Bu? Kalau baca surat, baca ayat kursi, di mana ada kata kursi? Hah? Wasi'a kursiyyus samawati wal ardu. Wasi'a kursiyyuhu. Wasi'a itu luas. Kursi itu adalah kekuasaan. Jadi yang namanya kursi itu yang kita duduk ini simbol kekuasaan. Maka banyak orang rebutin kursi. Bukan kursi ini yang terbutin. Kursi apa yang terbutin? Kekuasaan. Kenapa? Orang kalau berkuasa bisa menaklukkan. Kalau ibu berkuasa, ibu bisa menaklukkan orang lain. Misalnya apa? Ekonominya. Anggota DPR berkuasa, dia bisa naikin anggaran gajinya sendiri kan? Coba kita naikin gaji sendiri, gak bisa. Dia naikin sendiri tuh. 1 bulan 100 juta, gila kan? Sambil joget-joget lagi. Sementara kita lagi ngeributin kenaikan pajak. Sebagian besar pajak naik tuh. Di mana-mana demo. Di Pati tuh, dengar kan? Ikuti berita. Apa yang terjadi? Turunin. Tidak tahu sampai sekarang apa turunin atau tidak, kita nggak tahu. Di Bone masyarakat demo, bupatinya pulang kampung, takut di demo oleh masyarakat. Kenapa? Pajak dinaikin. Kok bisa pajak dinaikin? Yang pertama terkait dengan anggaran ke daerah itu dipangkas. Mereka nggak bisa melaksanakan pemerintahan daerahnya, maka carilah duit dari pajak. Rakyat sudah miskin, dikenain pajak, ini muncullah demo di mana-mana. Makanya orang berebutan kursi. Kenapa? Kalau dia punya kursi, dia bisa menguasai. Maka ayat kursi ini diambil dari kata kursi. Kursi itu di dalam ilmu teologi Islam atau tauhid dijelaskan. Apa yang disebut dengan kursi? Kursi itu adalah tempat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan Allah meletakkan di sebelah kanan ada 10.000 kursi. Di sebelah kiri ada 10.000 kursi. Di atas setiap kursi itu ada malaikat. Apa yang dilakukan malaikat? Malaikat itu ada di atas setiap kursi, duduk membacakan ayat kursi dan mencatat pahala orang-orang yang membaca ayat kursi. Informasinya dari riwayat.
bukan ngarang, tapi dari riwayat. Kalau ditanya kursi yang diciptakan Allah itu seperti apa besarnya, di dalam riwayat diinformasikan, karena hal-hal yang bersifat metafisik yang tidak terlihat, sumbernya nggak boleh pakai logika, sumbernya nggak boleh pakai rasio, sumbernya harus berdasarkan wahyu. Kalau bicara wahyu berarti ada dua tuh. Wahyu yang tertulis, yang membacanya dapat pahala, paham atau tidak paham, yaitu Quran. Wahyu yang tidak tertulis, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Anda membaca hadis tidak dapat pahala, tetapi mempelajari hadis dapat pahala. Jadi pahalanya itu mempelajari hadis. Nah, hadis itu termasuk wahyu. Informasi terkait dengan persoalan ini itu sebagian besar dari hadis. Seperti apa kursi yang diciptakan Allah? Di dalam hadis digambarkan bumi dan langit yang jumlahnya 7 lapis langit. 7 lapis langit kan 7 lapis bumi. Kira-kira luasnya itu Pak? Luas. Bayangkan langit. Di atas langit itu ada bintang-bintang, dan bintang-bintang itu luar biasa besarnya. Apalagi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita satu bumi aja belum tentu kita bisa pergiin semua tuh. Satu bumi coba. Satu bumi termasuk Atlantik tuh. Belum pernah ke Atlantik? Belum. Boro-boro Atlantik. Malaysia aja belum tuh ke Kalimantan. Ya? Malaysia kan dekat. Ini bumi nih. Bayangkan kalau 7 lapis bumi. Kata Nabi, kursi dibandingkan dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seperti cincin di padang pasir yang luas. Cincin tuh, ibu tahu cincin kan? Ditaruh di padang pasir yang luas, kecil nggak tuh? Kecil. Nah, cincin itu seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sementara yang luas itu adalah kursinya. Kira-kira kursinya besar nggak? Satu. Tapi kalau dibandingkan dengan arash, istana Allah, maka kursi itu seperti cincin di padang pasir yang luas. Berarti arashnya lebih luas daripada kursi. Kalau kursinya aja luasnya melebihi dari langit dan bumi, bahkan ibarat langit dan bumi seperti cincin di padang pasir yang luas, bagaimana dengan arash besarnya? Maka di antara makhluk ciptaan Allah yang tidak akan hancur nanti, yang Allah kekalkan, itu di antaranya adalah kursi. Kedua arash, istana Allah enggak hancur. Ketiga surga dan neraka enggak hancur. Yang keempat ruh enggak hancur. Jadi ruh kita enggak mati. Yang mati ini fisik badan, ruh telah melanjutkan perjalanan sampai hari kiamat nanti. Semuanya dimatikan Allah. Yang tidak hancur itu cuma itu. Surga enggak hancur, kekal. Tapi kekalnya bukan karena surga itu kekal sendiri, tapi dikekalkan oleh Allah. Jadi kekalnya bergantung pada Allah. Kalau Allah bilang hancur, hancur ya. Berarti dianggap bukan kekal dengan sendirinya, tapi kekal dikekalkan oleh Allah. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan kita bahwa surga itu sudah diciptakan. Karena orang Mu'tazilah mengatakan surga belum diciptain. Alasannya apa? Kalau surga diciptain, yang nempatin siapa? Kira-kira logis nggak? Orang Mu'tazilah itu surga belum diciptain. Kalau surga sudah diciptakan, yang nempatin siapa? Tapi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga sudah diciptakan. Nanti akan dipersiapkan bagi orang-orang yang beramal saleh dan beriman, yang bersih, akan ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang beriman pasti masuk surga, punya kuncinya, Miftahul Jannah. Makanya ada lagu Miftahul Jannah
La ilaha illallah miftahul jannah. Surga Allah. Surga, kunci surga apa? La ilaha illallah. Kita sudah mengucapin, punya kunci. Tapi persoalannya masuknya kapan? Nah itu, kalau orang yang bersih sudah memenuhi syarat untuk masuk ke surga Allah, langsung masuk. Artinya apa? Tidak dihisab lagi. Tapi orang-orang yang banyak dosanya, dia masuk surga, iya, tetapi dibersihkan dulu. Bersihkan. Bersihkannya dengan apa? Dengan apa bersihkannya? Pakai rinso? Bukan. Pakai apa? Dibakar dulu. Masya Allah. Dibakarnya di mana? Di neraka sampai bersih. Emas, tubuh emas, supaya hilang karatnya diapain? Dibakar. Logikanya gitu. Ini logikanya nih. Ini piring bersih, ada di rak-rak piring. Ini piring bersih nih, piring gelas bersih, taruhnya di mana? Di rak. Ada habis pesta, piring dan gelas kotor. Kira-kira langsung ditaruh di rak piring apa enggak? Enggak, diapain dulu? Cuci supaya bersih. Kalau udah bersih baru diletakkan di rak piring. Tuh logikanya gitu. Orang Islam pasti masuk surga, tetapi kapan masuk surganya tergantung dari dirinya. Masih kotor enggak tuh? Kalau masih kotor diapakan dulu? Dibersihkan. Kalau udah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Surga itu buat tempat orang-orang yang bersih. Maka dalam surga itu enggak ada lagi cemburu. Ibu enggak cemburu sama suaminya. Suaminya dapat bidadari, cemburu. Enggak ada lagi cemburu tuh. Allah sudah angkat. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Segala bentuk dendam, cemburu, benci, Allah cabut. Yang muncul apa? Salamun. Maka disebut dengan Darussalam, tempat di mana di situ ada kedamaian, tidak ada kebencian, tidak ada orang iri hati, dengki, enggak ada. Kalau dunia ini tempatnya iri hati, dengki, dendam. Masuk surga enggak? Istri enggak cemburu sama suaminya, suami dapat bidadari 8 misalnya. Cemburu gini enggak ada. Lah gimana dengan istri? Dapat bidadari dong? Enggak juga. Istri itu menjadi ketuanya para bidadari. Tetapi kalau istri masuk surga sama suami, kalau istrinya masuk surga suaminya kagak, lain. Makanya di dalam hidup ini orientasinya itu surga. Suami istri nih, gimana Bu? Kita masuk surga sama-sama yuk. Nah berarti semua aktivitasnya harus aktivitas penduduk surga. Apa aktivitas penduduk surga? Ya ngaji, ya sholat, hati bersihin, nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada iri hati, nggak sombong, nggak rakus. Semua ibadah yang wajib dilaksanain, ditambah yang sunnah-sunnah, majlis taklim hadiri, enak hidup. Itu namanya amalan penduduk surga. Amalan penduduk neraka apa? Yang syahwat itu, mencuri, merampok, manipulasi, korupsi, macam-macam itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Boleh lanjut ini? Boleh? Boleh ya? Berarti kalau saya ngomong, ibu berhenti ngomong. Gitu ya? Nanti kalau saya berhenti, ibu ngomong. Saya diam nih, ibu ngomong gak apa-apa. Supaya kita bergiliran bicaranya. Oke. Nah sekarang, apa sih ayat kursi yang sampai dimuliakan Allah? Apa isinya? Apa profilnya? Yang pertama sudah kita jelaskan, istilah kursi itu adalah makhluk Allah yang diciptakan paling agung setelah istana Allah diciptakan. Istana Allah itu dalam bahasa Arab namanya Arash. Rabbul Arsyil Azim, Tuhan Arash yang sangat agung. Saking agungnya,
pada saat Allah ciptakan ars, nih disuruh malaikat, namanya malaikat hamalatul ars, memikul istana Allah. Malaikat nggak sanggup. Malaikat bilang, ya Allah, kami nggak sanggup nih mikul ars ini. Apa kata Allah? Ngucapin subhanallah. Disuruh ngucapin subhanallah. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dipikul ars itu yang beratnya minta ampun jadi ringan. Maka salah satu fungsi tasbih itu adalah memberikan solusi terhadap kehidupan kita. Kalau ibu nih berat rumah tangganya, banyak konflik, persoalan pendapatan berkurang, suaminya yang dulu hidupnya makmur karena dipecat di PHK udah nggak ada duitnya lagi, kan gitu kan banyak nih. Maka salah satu solusinya adalah secara spiritual diajarkan oleh Allah banyak bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Pertama perintah Allah. Wasabbih bismi rabbikal a'la. Kan kita baca tuh, sabbih isma. Kita baca ada ayatnya. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka bertasbih perintah. Karena dia perintah Allah, syariat. Kalau syariat berarti ada dua manfaat. Manfaat pahala, kedua manfaat dunia. Kalau manfaat dunia artinya Allah akan ringankan semua beban yang berat. Seperti apa? Seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah dimakan ikan. Berhari-hari tidak makan. Kok bisa hidup? Enggak mati itu Nabi Yunus. Karena di dalamnya dia bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbih Nabi Yunus tuh. Karena dia bertasbih terus, maka Allah berikan solusi jalan keluar. Kenapa? Karena tasbih fungsinya itu memberi jalan keluar. Kata Nabi mengomentari tasbihnya Nabi Yunus mengatakan, kalau seorang muslim memiliki hajat, berdoa kepada Allah dengan menggunakan tasbihnya Nabi Yunus, illa istajaballahu, Allah akan kabulkan semua permohonan. Itu kata Nabi. Maka banyak orang yang menggunakan ini jadi password doa. Habis baca doa ditutup tuh. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ibu mau jadikan ini sebagai wiridan, silakan. Jadikan wiridan. Ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus. Namanya orang wirid, zikir tergantung dari kemauan dan kemampuan. Jadi harus punya zikiran, Bu. Salah satunya adalah tasbih itu. Oke, sekarang kita lanjut nih. Apa isinya? Di dalam ayat kursi semuanya tentang tauhid. Semuanya tentang ta'zimullah, mengagungkan Allah. Semuanya tentang mengesahkan Allah dan menyucikan Allah. Ada 10 kalimat di dalam ayat kursi yang isinya itu soal tauhid. Dan tidak pernah ada di dalam Al-Quran ayat seperti ayat kursi, isinya tauhid semua. Coba yang pertama kita lihat ya. Siap, Bu? Yang di belakang nggak tidur? Kelihatan matanya begini semua sipit atau tidur nih? Beda ya antara sipit dan tidur ya. Pertama, siapa yang mau baca ayat kursi? Bu, silakan Bu. Ayat kursi dibaca. Hafal nggak? Ayo. Ada ininya Pak, kasih ini supaya sama-sama kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu
10 petikan di dalam ayat kursi yang dibacakan oleh ibu tadi, kita jadikan 10. Pertama apa? Tentang tauhid. Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang tidak bergantung sama apa. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, tidak ngantuk, tidak tidur. Karena kalau ngantuk dan tidur itu bukan Tuhan, itu makhluk. Orang kalau ngantuk misalnya, maka yang dia pegang bisa jatuh. Ibu pegang ini nih, disuruh 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai jam 10 malam, ngantuk kan? Kira-kira jatuhnya nih? Jatuh tuh. Kalau Allah ngantuk, siapa yang mengendalikan langit dan bumi? Tuh, apalagi tidur, ngantuk aja enggak. Kita, Bu, ini lemah. Ada nggak di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa mengalahkan ngantuk? Nggak ada. Kalau bapak udah ngantuk, naik motor tabrak, naik mobil tabrakan. Makanya dilarang, yang ngantuk jangan, harus istirahat dulu. Kenapa? Karena orang ngantuk nggak sadar dan kita nggak bisa mengendalikan. Berarti kita makhluk lemah. Allah Tuhan, Khalik. Maka nggak mungkin dia ngantuk, nggak mungkin dia tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang di langit, apa yang di bumi. Semua ini milik Allah. Kita ini ngontrak. Maka jangan sombong, ngontrak sombong. Rumah yang kita miliki itu bukan milik kita. Kita punya hak pakai. Apa buktinya bukan milik kita? Ibu kalau mati punya siapa itu? Masa punya Allah? Kalau mati lari ke siapa? Warisan. Warisan lagi dijual. Habis dijual punya siapa lagi? Maka tidak, kita ini bukan pemilik sejati. Makanya jangan sombong. Saya punya rumah gede banget tuh. Buat apa kau sombong? Kau mati kau tinggalkan. Enggak dibawa ke dalam kubur. Makanya pada saat ketika diberikan nikmat oleh Allah, dititipkan rumah, dititipkan mobil, jadikan rumah dan mobil itu jadi barokah. Apa barokah? Rumah jadi tempat pengajian, berkah. Mobil sering bantu orang nganterin, kalau lagi melahirkan antar, buat pengajian bawa itu pakai mobil saya dan seterusnya, itu namanya berkah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberikan pertolongan si Allah kecuali dengan izinnya? Berarti Allah punya hak mutlak. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di antara mereka dan di belakang mereka. Depan belakang Allah tahu. Kalau Allah enggak tahu, bukan Tuhan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak meliputi sesuatu dari ilmunya kecuali Allah, orang yang dikehendaki Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kekuasaan Allah meliputi, melebihi dari langit dan bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah yang menjaganya dan dia adalah maha tinggi dan maha. Semuanya tentang tauhid. Kalau kita gunakan tauhid yang disusun oleh sebagian ulama, yang disebut dengan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma sifat, ini semuanya ada. Mana rububiyah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan milik Allah yang di bumi, semua punya Allah. Uluhiyah, uluhiyah itu artinya yang disembah cuma Allah, yang Tuhan cuma Allah. La ilaha illahu. Asma wa sifat, sebagian besar isi dari ayat kursi tentang sifat Allah. Apa yang pertama? Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa lagi? Ama wa huwal aliyyul azim. Itu adalah asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena itu, karena ayat ini berisi tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan ini jadi spesial ayat atau ayat yang khusus. Karena ini ayat khusus, dispesialkan Allah, diistimewakan Allah, maka nanti banyak manfaatnya. Nanti kita akan belajar gimana caranya ngambil manfaat dari ayat kursi. Diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para ulama kita. Yang pertama,
Pemuliaan Allah terhadap ayat kursi itu disebut dengan a'dhamu ayat. Apa itu? Ayat yang paling agung, satu. Kalau Al-Fatihah disebut dengan a'dhamu surah, surat yang paling agung Fatihah. Tapi ayat kursi disebut dengan a'dhamu ayat, ayat yang paling agung. Mana sumbernya? Mana dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, maka hadisnya pasti sahih. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hadis ini bisa diterima. Mana perkataan yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang agung? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya yang bernama Abul Mundir, dia bilang, ya Abul Mundir, wahai bapaknya si Mundir, atadri, apakah engkau tahu ayu ayatin, ayat mana min kitabillah, dari Al-Quran, ma'aka, bersama engkau, a'dham, yang paling agung? Kata Mundir, Allah wa rasuluhu a'lam, yang tahu cuma Allah dan Rasulnya, saya tidak tahu. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ayatnya itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursinya sampai akhir ayat. Lalu kemudian Rasulullah memegang dadanya Abul Mundir. Rasul berkata, wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundir, demi Allah, kalau engkau mengetahui ini, maka Allah akan mudahkan engkau, wahai Abul Mundir. Artinya apa? Ayat kursi ini kalau dibaca itu bisa memberikan manfaat. Satu tuh informasinya. Kenapa ayat ini disebut dengan a'dhamu ayat? Para ulama mengatakan karena di dalamnya dirangkum tentang tauhid yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang di dalamnya tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran seperti ayat kursi yang merangkum tauhid secara utuh dengan 10 kalimat, dan itu indah. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka kalau kita baca dan pahami, kita pahami dulu nih, nanti bacanya. Kalau kita pahami dari ayat kursi ini lalu kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang bahagia. Kita akan menjadi orang sukses. Kita menjadi orang yang di dalam hidup kita itu terarah hidupnya. Apa? Yang pertama saya ambil cuma 2 aja, karena waktu kita nggak banyak nih. Apa yang 2 itu? Ayat pertamanya, kutipan pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang tidak pernah bergantung kepada siapapun dan mandiri. Kalau ini kita pahami dengan benar, maka kita yakin bahwa yang mengatur segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengendalikan kita, Allah yang menggerakkan kita, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bukan tahta, bukan teman, bukan jabatan, bukan apa, kecil. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau kita jadikan Allah yang maha besar, yang lain kecil, hidup kita enak. Tapi kalau kita jadikan tahta, apalagi harta, jabatan, kekuasaan jadi besar, kita kejar itu. Maka kalau orang mengejar itu, maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan itu, meskipun dia memalsukan, meskipun dia melakukan kecurangan. Tuh. Maka itu adalah salah satu ciri dari orang rakus itu, Bu. Pak, kalau dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena dia jadikan itu tahta sebagai Tuhannya. Dia kejar. Seakan-akan kalau saya tidak dapat jabatan, tidak dapat kekuasaan, saya bisa mati nih. Bahaya itu begitu. Kalau kita pahami satu kutipan dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka hidup kita terarah. Yang ngatur diri kita adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Kita nggak pernah takut sama bos kita, sama siapapun, meskipun kita meninggalkan pekerjaan kita karena disuruh melakukan perbuatan maksiat di situ. Kita tinggalkan. Kenapa?
Allah yang ngasih rezeki. Kalau di sini ditutup, masih ada keran rezeki lain terbuka. Tuh. Tapi kalau orang, misalnya sebagai contoh, ini kan banyak terjadi. Dia bekerja di perkantoran. Setiap tahun ada pembuatan anggaran untuk membeli barang-barang di inventaris kantor. Biasanya kalau sudah membeli barang itu selalu ada namanya markup tuh Pak. Anggaran dinaikin. Ada pengadaan laptop seperti kasus kemarin Google Chrome ya. Laptop tuh harga laptop mungkin kalau dihitung nih harganya mungkin 7,5 juta atau 10 juta. Dia bikin di anggaran jadi 30 juta, berapa ratus persen dia untung Pak? Berapa Pak? Berapa? Ini kan harganya 10 juta nih. Dia buat di anggaran 30 juta, berapa untungnya tuh? Hah? 200%. Bayangkan 200%. Atasannya setuju, bawaan yang membuat anggaran itu ikut atasan. Yang lain harus setuju nih. Ada satu nggak mau dia nggak mau tanda tangan. Kenapa? Karena ini manipulasi. Dia bilang kalau kau tidak tanda tangan kau akan dipecat. Ibu nih posisinya sebagai orang yang akan dipecat kalau tidak tanda tangan. Ibu tanda tangan atau tidak? Bapak misalnya tanda tangan nggak Pak? Pak Iqbal. Terus disitulah terjadi pergolakan. Kalau saya tanda tangan, saya nggak dipecat. Saya malah dapat keuntungan tuh. Paling tidak dapat 20 juta. Tapi kalau saya tanda tangan, saya melakukan satu maksiat karena saya menyetujui kejahatan. Kalau orang imannya kuat, dia pahami ini ayat kursi ini bahwa Allah yang disembah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, maka dia nggak peduli. Saya tidak mau menandatangani, saya rela untuk dipecat. Berarti dia akan jadi pengangguran. Memangnya kerja cuma di situ? Masih ada tempat kerja yang lain, itu baru orang yang tauhidnya kuat. Tapi nggak semua orang punya tauhid begitu. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, berarti Allah ngamatin kita semua ini. Kalau Allah ngamatin kita semua, kita merasa selalu diawasi oleh Allah, kira-kira kita melakukan yang baik-baik atau melakukan yang buruk-buruk. Allah melihat ini. Sebagai contoh Bu, supaya mudah. Ini anak-anak sekolah. Lalu kemudian di situ ada ujian sekolah. Anak-anak dimasukkan dalam ruangan kelas. Dalam kelas itu ada aturan, siapapun yang nyontek ketahuan maka dia akan dianggap tidak lulus dan dikeluarkan dari sekolah. Tuh, aturannya gitu. Di situ ada pengawas yang mengawasi anak-anak ujian. Pengawasnya disebut dengan muraqib. Dalam bahasa Arab disebut muraqib, dia ngawasi. Kira-kira anak-anak itu berani nggak nyontek? Berani nggak? Kalau dia nyontek, pasti dia akan dikeluarin. Dia nggak lulus. Seperti itu. Kenapa anak-anak nggak berani nyontek? Karena dia merasa diawasi oleh pengawas tuh. Kalau saya ketahuan, dikeluarkan saya dari sekolah. Sama kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah, nggak akan berani nyontek. Apa tuh nyontek? Cheating. Cheating itu artinya Anda melakukan sesuatu yang tidak jujur. Kira-kira berani nggak dia melakukan? Nggak berani. Kenapa dia nggak berani? Karena dia selalu Allah ngawasi saya. Di pasar mau melakukan kecurangan, Allah selalu lihat saya. Di kantor mau bikin anggaran dinaikin, saya nggak berani. Allah melihat saya. Orang mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Orang kalau seperti itu merasa selalu diawasi oleh Allah, maka hidupnya baik tuh. Kenapa? Karena yang baik-baik yang dia lakukan, yang jahat dia nggak berani. Makanya ada satu cerita nih. Cerita ini pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab itu kata Al-Ghazali ada seorang ulama sufi namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi ini jadi rujukan ajaran-ajaran tasawuf di Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali,
Junaid Al-Baghdadi ini punya pesantren. Di situ banyak muridnya. Di antara murid-murid dari Syekh Junaid Al-Baghdadi ada satu yang paling dia spesialkan, istimewakan. Yang lain jadi cemburu kepada kiainya. Mereka bilang kiai gak adil. Masa di antara kita ini para santrinya kok cuma satu yang diperhatiin benar? Kita ini apa? Mereka bilang. Junaid Al-Baghdadi dengar nih suara-suara seperti itu, lalu kemudian mereka dikumpulkan di satu ruangan. Setelah dikumpulkan, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, menurut ceritanya Imam Al-Ghazali, kalian semua yang hadir di sini, saya perintahkan masing-masing cari ayam di pasar. Masing-masing pergi ke pasar, setelah di pasar lalu mencari ayam. Setelah masing-masing mendapatkan ayam, maka ayam itu harus dipotong di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Murid-muridnya pergi semua ke pasar, beli masing-masing satu ekor ayam, termasuk santri yang diberikan perhatian khusus oleh Junaid Al-Baghdadi. Setelah beli ayam, masing-masing nyebar tuh nyari tempat untuk nyembeli ayam di tempat yang tidak diketahui siapapun. Ada yang pergi ke hutan, tengok kanan tengok kiri, nggak ada orang, foto. Ada yang pergi ke pantai, dilihat sepi, nggak ada orang, dia potong ayamnya. Ada yang pulang ke rumahnya, masuk ke rumah, masuk ke dalam kamar, dia kunci kamarnya, dia sembelih di dalam kamar, nggak ada orang. Semuanya sama, melakukan yang sama. Setelah selesai, ngumpul semua. Masing-masing ngelapor Pak Kiai, saya sudah melaksanakan apa yang Pak Kiai perintahkan. Ternyata di antara semua santri, cuma santri yang gak ngelaksanain perintahnya. Siapa? Santri yang diberikan perhatian khusus. Dia gak ngelaksanain. Murid-murid lain pandang dengan pandangan nyinyir. Tahu nyinyir Pak? Sinis kepada santri itu. Tuh lihat Pak Kiai itu, santri yang paling dia banggain malah nggak melaksanakan perintah Kiai, dia nggak potong ayam tuh. Akhirnya ditanya sama Syekh Junaid Al-Baghdadi, ente kenapa nggak melaksanakan perintahku? Kata Junaid Al-Baghdadi, apa dia bilang? Pak Kiai, saya sudah melaksanakan perintahmu. Saya disuruh pergi ke pasar, saya pergi. Saya disuruh beli ayam, saya beli ayam. Lalu saya diperintahkan untuk memotong di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Dimanapun saya cari tempat untuk menyembelih ayam, saya nggak temukan tempat yang tidak diketahui siapapun. Kenapa? Setiap saya mau nyembelih, saya ingat Allah melihat saya. Dimanapun tempat, saya selalu mengingat Allah yang melihat saya, maka saya nggak jadi potong. Ini Pak Kiai tersenyum. Dibilang sama santrinya, kalian tahu kenapa saya mengistimewakan dia ketimbang kalian? Karena dia punya sifat namanya muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, dia merasa Allah mengawasi dia, maka yang keluar yang baik-baik, beda dengan kalian. Jadi pahami nggak Bu? Kalau orang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti jadi orang baik tuh. Seperti ayat ini, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dia tahu Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, dia Allah mengawasi kita, maka dimanapun dalam hidup kita, di tempat manapun harus ada perasaan Allah mengawasi hidup kita. Kalau itu terjadi, ibu akan jadi penduduk surga. Berat kan? Ya itu berat, tapi kalau kita tujuannya adalah surga, maka yang berat harus dilaksanakan. Karena kalau udah bicara surga, itu bicara soal kenikmatan semua, nggak ada yang tidak nikmat. Contohnya, ibu mau pisang goreng di surga nih, pisang goreng. Pertama pisangnya udah beda, kita langsung makan tanpa digoreng oleh kita. Betul nggak Bu? Tapi kalau ibu mau makan pisang goreng di dunia, capek nggak? Capek. Pertama, saya mau pisang goreng nih. Apa yang dilakukan? Pergi ke pasar, cari pisang. Langsung jadi nggak pisang gorengnya? Enggak, ulang dulu, dikupas. Habis dikupas, potong-potong. Cukup nggak? Belum. Beli tepung dengan bumbu-bumbu yang lain. Habis diberi tepung dan bumbu yang lain dicampur, jadi nggak pisang goreng?
No, diapain dulu? Goreng. Habis digoreng langsung dimakan gitu? Enggak, diapakan dulu? Supaya dingin. Capek nggak Bu? Capek, tapi di surga apapun yang Anda ingin langsung ada cash and carry, langsung tunai, langsung dibawa. Enak gak tuh? Enak. Nah, kalau tujuan kita surga, pikiran kita surga, maka di dunia ini lakukan amalan-amalan surga. Itu maksudnya. Tapi kalau mau milih neraka silakan, kita juga nggak larang. Ibu masuk neraka, mau Ustaz, silakan. Mau mencuri, silakan. Itu urusan masing-masing kita. Kalau ditangkap, itu konsekuensinya. Tapi kalau ingin amalan surga, salah satunya adalah membaca ayat kursi. Oke. Gimana nih ayat kursi terkait dengan asbab nuzulnya? Apa yang terjadi pada saat ayat kursi diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Informasinya sekali lagi dari riwayat, bukan dari berita-berita, cerita-cerita khurafat, bukan. Rasulullah pada satu malam sedang bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba turun ayat kursi. Ayat kursi yang turun ini ternyata enggak turun sendirian. Dia ditemani oleh 80.000 malaikat. Bayangkan Bu, 8.000 malaikat mengiringi turunnya ayat kursi. Berarti ayat kursi ini mulia kan? Mulia. Ibu misalnya pergi, yang ngiringi 20 orang, pakai pakaian seragam. Ibu terhormat ya? Terhormat. Presiden pergi, ada nggak pengawalnya? Ada banyak tuh. Ayat kursi pengawalnya 8.000 malaikat tuh. Turun. Berarti bukan sembarangan nih ayat nih. Satu kan? Karena agungnya peristiwa ini sampai Nabi panggil salah seorang penulis wahyu. Penulis wahyu, asisten yang menuliskan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Itu dalam riwayat sejarah ada 27 atau 24 penulis wahyu. Nah, di antaranya itu yang paling dipercaya oleh Rasul namanya Zaid bin Thabit. Ketika ayat ini turun, pada saat itu kita nggak bisa ngecek nih Pak secara sains. Karena apa? Karena nggak mungkin bisa mengecek. Saat turun itu semua berhala yang disembah oleh makhluk-makhluk di bumi itu hancur semua Bu. Gimana Ustaz buktinya? Kita nggak bisa ngecek karena sulit mengecek. Yang kedua, semua raja ketakutan. Bagaimana ekspresinya? Orang takut, berarti ekspresinya panik tuh. Buktinya apa Ustaz? Kita nggak bisa buktikan sejarah-sejarah karena dulu belum ada dokumen. Tapi dokumen yang dimaksud ini adalah hadis. Yang ketiga, setan kebingungan, pada berlarian tuh. Apa yang terjadi? Bingung dia. Apa yang terjadi ini? Sampai mereka ini kebingungan, pergi ke iblis, rajanya setan. Yang dimaksud iblis itu adalah jin, dari bangsa jin. Mereka ini yang kebingungan, ngelapor, ya iblis, ada sesuatu yang terjadi ini, kita nggak tahu apa yang terjadi. Lalu kata iblis, coba kau selidiki. Masing-masing menyebar ke timur dan barat, cari informasi apa yang terjadi. Memencarlah semua anak buah iblis sampai ada yang pergi ke Madinah. Pada saat ketika mereka sampai di Madinah, oh ternyata ada sesuatu yang turun di sini, yaitu ayat kursi. Dia lapor kepada iblis, telah turun ayat yang ayat itu membuat gentar hati kita, yaitu ayat kursi. Berarti ayat kursi ini bukan sembarang ayat. Karena bukan sembarang ayat, maka pesan moralnya Anda bisa memanfaatkan dari ayat kursi. Caranya gimana? Nah, ini diajarkan para ulama. Apa? Di dalam ayat kursi itu tauhid isinya, ada nama-nama Allah, Asma'ullahil A'zam. Di antara nama Allah itu ada namanya Hayyu Qayyum, la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum itu adalah
di antara nama dan sifat Allah. Maka ketika kita mengambil manfaat dari ayat kursi, yang pertama adalah Anda berzikir, berwirid, berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Salah satunya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, aghithni ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki, ya Razzaq, Ya Hayyu Ya Qayyum. Minta sama Allah. Itu saja caranya. Mana dasarnya? Dasarnya adalah perintah Nabi. Coba ibu baca tuh. Hadis yang pertama, ada yang mau baca enggak tuh? Silakan Pak Iqbal baca. Yang lain? Enggak ada hurufnya, enggak ada harakatnya Ustaz. Oh, bahasa Arab enggak ada harakatnya. Siapa mau baca ibu? Ada yang mau baca? Yang pertama. Enggak ada. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza qarabahu amrun, apabila dirundung oleh satu persoalan. Qala, Nabi kemudian berkata dan berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, yang maha mandiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Di mana hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka dari hadis ini, kalau Anda banyak persoalan, banyak problem, keluarga ribut mulu, rezeki mampet, maka yang diajarkan oleh Rasulullah, Anda minta sama Allah dengan menggunakan lafaz Asmaul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tuh Rasulullah ajarin. Masa kita gak percaya sama Rasul? Ibu percaya sama Rasulullah enggak? Nah, kalau percaya berarti apa yang diperintahkan jalanin. Itu satu. Meskipun hadis ini khusus minta pertolongan, tetapi Anda bisa pakai untuk wiridan. Tuh maksudnya gitu. Yang kedua, Nabi pernah ngomong sama putri yang paling dia cintai, namanya Fatimah radhiyallahu anha. Ma yamnauka an tasma'i ma usika bi, apa yang menghalangi engkau mendengarkan apa yang aku wasiatkan kepada engkau. Antaquli idza asbahti wa idza amsayti, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfat ain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Apa artinya? Artinya adalah kata Nabi kepada putrinya yang paling dicintainya, dia bilang, idza asbahti, kalau engkau berada di pagi hari ya Fatimah, wa idza amsaiti, kalau engkau berada di sore hari wahai Fatimah, maka ucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfat ain. Doa. Kita bisa baca, kita amalkan. Apa kata Nabi? Wahai yang maha hidup, yang maha mandiri, tak bergantung kepada siapapun, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, perbagus semua urusanku, la takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau wakilkan kepadaku meskipun cuma kedipan mata, diserahin sama Allah semua. Ini doanya. Maka ibu kalau doa pagi hari atau sore ini tambahin doa ini apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah la takilni ila nafsi tarfata ain. Dipoto Bu, kalau ada fotonya. Ada kamera enggak? Foto nanti dibaca. Pagi dan sore baru dibilangin dulu. Maklum sudah umur Bu ya. Dia umurnya berapa sih? 60. Kalau 60 dikit lagi tuh. 70. Berapa umurnya Bu? 17 tahun. 60 ya, 60 dikit lagi kan. Karena Nabi bilang
akmaru ummati ma baina sitin wa sabi. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70. Yang 60 dikit lagi. Yang 70 apa lagi? Hati-hati tuh. Maka kalau udah 60 tahun, 70 tahun gak usah macam-macam lah. Apa? Masjid, sedekah kasih banyak, qadha salat-salat yang pernah ditinggal, puasa diqadha semua. Jadi lebih banyak di masjid aja, iktikaf. Sampai mengqadha salat-salat tuh. Dulu kan mungkin masih muda nih. Bapak-bapak juga sama ibu-ibu, pasti ada salat yang bolong kan? Benar enggak? Nah itu diqadha itu hutang sama Allah dibayar. Kapan San? Kalau ada waktu luang, dipulang nih kan masih kosong nih, pulang di rumah jam 10. Kodok lah, misalnya apa? Maghrib, isya, boleh nggak saat kodok maghrib, isya di waktu zuhur nggak apa-apa, kodok. Tapi niatnya, usolli fardal maghrib, 3 rakaat, kodokan lillahi ta'ala. Kalau isya, kodokan juga sama. Jadi jangan adaan, kodokan. Itu kodok semua tuh, puasa yang sering Senin Kamis ganti jadi puasa kodok tuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu dulu pernah nggak ada puasa yang pernah kita batal bolong, kita nggak tahu tuh, kodok aja. Jadi niatnya puasa kodok. Tapi kalau puasa kodok di Senin jangan dibatalin. Kalau puasa Senin Kamis ada orang ngajakin makan nih, makanan enak, kapan lagi saya bisa makan enak nih? Boleh dibatalin. Kalau puasa Senin Kamis. Tapi kalau kodok jangan, karena wajib. Gitu, coba ya. Tapi saya yakin ibu nggak akan tergoda. Meskipun ditawarin makanan yang enak puasa Senin Kamis, nggak mungkin membatalkan puasa. Nah, salah satu contoh, mungkin ibu pernah dengar nama seorang ulama nih di Madura, namanya Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan. Banyak orang ziarah ke makam di sana. Kalau ibu dari sini kan ke Surabaya itu nanti lewat jembatan Suramadu. Terus nanti di sana ada Bangkalan tuh. Bangkalan itu ada satu makam namanya Syekh Khalil Bangkalan, seorang ulama besar yang mencetak para ulama-ulama di tanah Jawa. Termasuk yang mencetak itu para pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur tuh. Siapa? Hasyim Asy'ari, As'ad Samsul Arifin yang punya pesantren besar-besar di Jawa Timur. Ini gurunya ini. Dulu waktu masih muda, dia tuh punya namanya tirakat tuh. Tahu tirakat kan? Amalan-amalan yang bersifat spiritual, olah rohani lah. Itu penting. Apa yang dilakukan? Dia pernah iktikaf di masjid 40 hari. Kenapa 40 hari? Rata-rata 40 hari itu bilangan sakti. Misalnya Nabi Musa menerima perintah Allah, itu 40 hari puasa. Arba'ina yauman. Pertama 30 disempurnakan jadi 10, jadi 40. Nah itu dipakai oleh orang-orang yang tirakat. Kalau di Jawa kan tahu kan tirakat kan? Tirakat. Nah dia iktikaf di masjid selama 40 hari dengan puasa dan berbukanya hanya dengan air dan korma aja. Jadi nggak kayak kita makan apa aja dimakan kalau buka. Dari kolak, cendol, korma, semuanya dimakan. Apa aja dimakan. Nah dia cuma korma dan air putih. Dia minta sama Allah, serius, fokus munajat. Tapi di situ ada amalan yang dilakukan. Yang amalan itu adalah amalan yang diperintahkan Rasulullah, Asmaul Husna. Apa dia baca? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum baca. Pada hari ke-41 setelah selesai dia tirakat 40 hari, arba'ina yauman. Tiba-tiba ada seorang saudagar kaya, nggak tahu kenapa dia mimpi. Di dalam mimpinya itu didatangi oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir ini sekarang belum meninggal, masih ada. Menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Nabi yang belum meninggal. Nanti di akhir zaman dia akan muncul lagi. Tapi bukan seperti Imam Mahdi, bukan. Mahdi lain lagi. Nabi Isa muncul di akhir zaman. Jadi Nabi Isa muncul di akhir zaman di wilayah Damaskus, di Menara Putih. Selesai sholat subuh sama Imam Mahdi sebagai imamnya. Setelah keluar dari masjid setelah sholat subuh dikejar tuh Dajjal. Karena Dajjal nggak bisa mati, dibunuh. Kecuali yang bisa membunuh hanya Nabi Isa. Dikejar,
sampai kemudian di pintu Lut di wilayah Palestina, lalu kemudian dia bunuh dengan pedangnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Dajjal kan kabur itu, karena yang ditakutkan cuma Nabi Isa. Matilah Dajjal, kemudian di pintu Lut setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, Nabi Isa jadi pemimpin selama 40 tahun. Setelah Nabi Isa memimpin selama 40 tahun, itu dalam pimpinan Nabi Isa, semua rakyat itu makmur, sejahtera. Tidak ada yang berbuat dosa. Kenapa? Semuanya muslim. Muslim semua, nggak ada kafir. Sampai kalau kita masukkan tangan kita ke kandang singa, singa nggak mau makan tangan kita. Coba kalau sekarang ibu ke kandang singa, kasih tangan begini, kira-kira habis nggak? Habis ya potong. Pada zaman Nabi Isa diceritakan, macan atau singa nggak mau makan itu. Kenapa? Karena makmur. Yang udah kenyang. Anda bisa bayangkan itu. Sampai seperti itu. Tapi kapan-kapan kita bicara ya tentang tanda-tanda kiamat. Ya sekarang. Nah, setelah itu saudagar ini kemudian dia bilang, di dalam mimpiku saya disuruh untuk membiayai perjalanan haji engkau sekeluarga. Bayangkan dapat haji gratis tuh. Kita bayangkan berapa uang yang dikeluarkan kalau mau pergi haji. Tapi hanya dengan menggunakan itu Allah permudah urusan dia. Dengan cara Allah ya, bukan dengan cara kita Bu. Kalau cara kita belum tentu baik. Akhirnya dia Syekh Khalil itu berangkat bersama istrinya dan anaknya melaksanakan perjalanan haji. Selama perjalanan dia tetap membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya dari pengalaman spiritual tokoh ini yang jadi ulama besar, salah satu pikirannya adalah baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Kira-kira bisa dibaca itu? Bisa ya? Karena mudah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Masa ratusan Ya Hayyu Ya Qayyum. Berarti di mana? Habis setelah selesai fardu 5 waktu nih 10 aja Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Pakai tasbih, kalau terus 100 lah. Bisa dilaksanain Bu? Bisa ya? Yang kedua, ayat kursinya. Tadi cuma petikan dari asma Allah. Sekarang ayat kursinya gimana? Pertama, habis sholat 5 waktu baca tuh. Siapa yang suruh? Nabi. Apa manfaatnya? Kalau ente baca nih kata Nabi, ente masuk surga. Ente dilindungi sama Allah. Dari satu sholat ke sholat berikutnya. Kalau dari satu sholat ke sholat berikutnya berarti selama setiap hari itu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan gak berani ganggu karena Allah lindungi. Mana dasarnya? Nih ayatnya, hadisnya. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Nabi yang bilang, barang siapa yang baca ayat kursi setelah salat 5 waktu, salat yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah, dia tidak akan terhalang dari masuk surga illa ayyamut, kecuali kalau dia mati. Maksudnya apa? Kalau dia mati, maka dia masuk dalam surga. Tentu sekali lagi, surga ini impian kita. Salah satu cara dan jalannya adalah banyak baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, jangan lupa. Yang kedua, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubah. Barang siapa yang baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu yang wajib tadi itu, kana fi dhimmatillah, dia berada dalam perlindungan Allah. Ila sholatil ukhra, sampai sholat berikutnya. Sekarang ini kan duhur, dikit lagi duhur nih Bu, dikit lagi. Habis sholat duhur jangan lupa baca ayat kursi. Nanti sampai asar Allah lindungi tuh. Ayat asar baca lagi nggak? Baca. Nanti asar sampai maghrib Allah lindungi di maghrib. Supaya Allah lindungi sampai isya, baca lagi habis maghrib tuh. Habis isya baca lagi nggak? Baca. Maka Allah lindungi dari isya sampai. Kalau 5 waktu kita baca, Allah lindungi terus tuh. Maksudnya gitu. Jadi bahasa agama tuh baca setiap sholat. Artinya apa? Anda dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang lindungi, siapa yang ganggu? Siapa yang berani sama Allah? Setan juga gak berani kok.
Itu satu tuh. Kedua, Nabi nganjurin. Apa kata Nabi? Baca setiap akan tidur. Kalau mau tidur, selain baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Kenapa? Karena dalam tidur itu kita nggak sadar. Dalam tidur itu sering ada gangguan. Maka supaya nggak diganggu oleh setan. Kenapa setan? Karena setan kalau ganggu repot tuh. Makanya rumah itu jangan sampai ada setan. Kenapa? Bisa buat sholat kita menjadi kurang bagus. Berantem antara istri dan suami. Kenapa? Setan gangguin terus, dibisik-bisiki. Dibisiki sama istrinya. Tuh laki lu tuh, dibisiki setan nih. Ada ceweknya. Tuh. Was. Bener nggak? Diperiksa HP-nya. Ada gambar cewek nih. Ada suara telepon perempuan suaranya. Padahal itu suara operator telepon. Perempuan. Akhirnya marah dia. Ribut tuh, setan tuh. Makanya kalau di dalam rumah tuh jangan lupa kalau masuk rumah baru baca Al-Baqarah. Kalau sering diganggu-ganggu di dapur ada bunyi-bunyi apa, Nabi suruh baca Al-Baqarah 3 hari. Tapi kalau nggak sempat juga baca ayat kursinya. Kalau nanti ayat kursi tambah lagi 2 akhir surat Al-Baqarah yang insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. 2 akhir surat Al-Baqarah. Kenapa disuruh baca? Nah, ini ada ceritanya. Nabi pernah mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi min awwaliha hatta tahkimal ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li la yazalu 'alaika min Allahi hafiz wa lan yaqrabaka syaitan hatta tusbih." Apabila engkau ingin tidur, maka baca ayat al-kursi, ayat kursi min awwaliha hatta tahtimal ayat, dari awalnya sampai akhir ayat. Itu surat Al-Baqarah 255. Wa qala li, ini ceritanya gini Bu. Jadi ada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi. Dia diperintahkan Nabi untuk jaga tempat perbendaharaan zakat. Itu banyak korban. Pada saat dia jaga itu ada pencuri datang, tangkap. Pencuri minta sama Abu Hurairah, "Janganlah kau tangkap saya, karena ini saya makan karena lapar." Akhirnya dilepas. Malam kedua datang lagi pencuri, ditangkap. Udah kedua nih, dia bilang, "Saya ini mencuri karena lapar." Dilepas. Malam ketiga datang lagi pencuri, ditangkap. Dia bilang, "Sekarang saya nggak akan lepaskan, saya akan hadapkan kau pada Rasulullah." Jangan. Kalau engkau lepaskan saya akan ajarkan satu ayat yang kalau kau baca pada saat mau tidur, maka Allah akan jaga engkau sampai pagi hari. Akhirnya kata Abu Hurairah, "Oke, kalau gitu saya lepas. Coba apa tuh?" Nah, ini perkataan setan. Idza awaita ila firashika, kalau engkau mau tidur, kata setan nih. Setan yang ngajari kepada Abu Hurairah nih. Maka bacalah ayat kursi dari akhir sampai akhir, dari awal sampai akhir. Lalu setan itu berkata kepadaku, kata Abu Hurairah, "La yazalu 'alaika minallahi hafiz." Maka Allah akan selalu menjaga engkau. Setan tidak akan mendekati engkau sampai pagi hari. Pada saat pagi harinya ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam?" Rasulullah tahu tuh. Rasulullah tahu karena diberitahu Allah. Abu Hurairah cerita seperti yang saya katakan tadi ceritanya itu. Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub." Kata Nabi terhadap setan yang ngajari Abu Hurairah, dia bilang, dia itu benar mengajarkan kepada engkau tentang ayat kursi, meskipun dia pembohong. Meskipun dia pembohong, tapi yang diucapin benar tuh. Ngerti nggak sih? Setan itu kan pembohong. Termasuk jin sering bohong. Termasuk dukun, nggak pernah benar tuh. Karena dukun itu informasi dari mana? Dari jin. Maka jangan percaya sama dukun. Ada orang percaya sama dukun, goblok. Kenapa? Karena dukun itu informasi dari jin itu pembohong. Maka dibikinlah konflik antara A dan B. Dibikin curiga, kita percaya, akhirnya kita fitnah dia. Hati-hati. Jangan percaya omongan-omongan yang informasinya dari jin.
Tapi yang ini kata Nabi yang bilang, ya itu benar. Meskipun dia pembohong. Ada satu cerita, ini bagus nih, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini pernah dalam satu peperangan, dia lihat ada seorang prajurit muslim hebat banget kalau perang tuh, dan nggak pernah kena tombakan atau panahan, selamat terus dia. Takjub dia, kaget, terheran-heran, sampai ditanya apa rahasianya. Apa dia bilang? Setiap kali saya berperang menghadapi bahaya, saya selalu baca ayat kursi terlebih dulu. Jadi pada saat dia perang nih, sebelum dia perang dibaca ayat kursi. Pada saat menghadapi bahaya dibaca ayat kursi. Akhirnya dia dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Khalid bin Walid perintahkan semua pasukannya baca ayat kursi. Dan ini bisa ditarik ke kita gitu loh. Meskipun ini ceritanya tentang Khalid bin Walid, tapi konteksnya bisa sama. Kalau kita misalnya ada orang yang mau ganggu kita, malam-malam kita jalan di tempat yang kayaknya serem nih, berbahaya nih, baca ayat kursi, insyaallah Allah akan jaga. Saya pikir ini sudah hampir jam 10. Mudah-mudahan informasi dari Nabi terkait dengan kehebatan ayat kursi dan gimana cara mengimplementasikan dalam hidup kita, seperti pengalaman para ulama-ulama kita, bisa menginspirasi kita supaya kita menjadi pengamal, pembaca rutin setiap saat ayat kursi, terutama setelah sholat 5 waktu, dan terutama pada saat ketika ingin tidur dan ketika kita akan menghadapi bahaya-bahaya. Jadikan ayat kursi sebagai teman kita, dibaca setiap saat. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah bukan cuma perlindungan dari Allah, tapi kata Nabi, lam yamna'hu min dukhul jannati illa ayyabun. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang merupakan impian kita bersama dengan barokah dan wasilah dari ayat kursi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan, masih ada waktu. Kita beberapa menit lagi. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam ayat ke-186 surat Al-Baqarah itu Allah berfirman bahwa supaya umatnya itu taat kepada menjalankan seluruh perintahnya. Allah mengabulkan doa siapa yang berdoa, maka Allah memerintahkan pada umatnya untuk mentaati semua perintahnya. Apakah di dalam pembacaan atau pengamalan ayat kursi itu juga berlaku peraturan ini? Jadi walaupun kita sama-sama membaca ayat kursi, tapi terkabulnya doa itu apakah juga ada hubungannya dengan ibadah masing-masing orang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu memang ada perintah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fallastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza, apabila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, hambaku meminta kepadaku, katakan saya ini dekat. Dan Allah memang dekat, malah lebih dekat daripada urat leher. Berarti dimanapun Anda berada, itu Allah ada. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadapkan arahmu itu, maka di situlah ada Allah. Jadi artinya apa? Allah is everywhere. Allah ada di mana-mana. Nah, karena Allah ada di mana-mana dan Allah yang
menguasai semua, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang memiliki langit dan bumi, berarti Allah pemiliknya. Betul nggak? Karena Allah pemiliknya, kita minta sama siapa? Pemiliknya dong. Bukan minta sama orang, pemiliknya siapa? Allah. Semua ini milik Allah. Maka Allah suruh, karena saya yang memiliki ini, minta sama saya. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta sama saya pasti akan ku apa? Kabulkan. Tetapi permintaan kita tidak semerta-merta Allah kabulkan cash. Ngerti enggak? Ada yang cash, ada yang ditunda, ada yang enggak dikasih tapi jadi simpanan. Kalau yang cash misalnya, tentu harus ada persyaratan dong. Anda datang minta sama saya, tapi saya nggak suka sama kamu, saya kasih nggak? Saya kasih nggak? Saya udah omongin terus, udah jelek-jelekin, datang minta, Pak bisa nggak saya minta jambu? Kira-kira saya kasih nggak? Jambu tuh, ya enggak, apa ya? Udah kita diomong-omongin, udah patuh sama kita kok ini. Sama kalau kita ingin dikabulkan doa kita cash, maka ikuti aturannya. Pertama, isi doanya, strukturnya sesuai dengan SOP. Kalau SOP, standar operasional, prosedur, ada prosedurnya dong. Apa? Kalau doa, puji-puji Allah. Makanya kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu. Itu doa tuh, puji. Baca ayat, pakai juga Asmaul Husna. Minta ya Razzaq, ya Wahhab, urzuqni ya Allah yang Maha Pemberi dan Maha Rezeki, berikan kepadaku. Kedua, baca selawat. Kalau Anda berdoa selain puji Allah, baca selawat tuh, Allahumma sholli ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad, silakan, dua-duanya boleh. Nah, kemudian baru isinya. Habis itu tutup dengan selawat, baru kemudian tutup dengan pujian sama Allah. Itu SOP-nya. Ibu kalau bikin surat langsung enggak? Kepada yang terhormat, ya kan? Ada standarnya kan? Itu kalau orang kirim surat di instansi pemerintahan, kantor di mana Bu, ada standarnya Bu, nggak bisa bikin sendiri. Bikin surat, Bapak Guru, bisa nggak minta ini? Nggak bisa. Pakai kepada yang terhormat Bapak Ibu. Pertama, Assalamualaikum. Semoga keselamatan, kedaulatan teriring kepada Bapak semua. Barisnya, saya minta izin nggak bisa hadir. Ujung-ujungnya itu kan. Tapi belakangnya, mohon perkenan Bapak dan didoain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur itu. Nah, itu prosedur dari segi formalnya. Kedua, dari segi non formal apa? Non formal ini kalau Anda ingin doa supaya dikabulkan Allah, maka makanan dan minuman serta pakaian yang dipakai jangan yang dari yang haram. Makanya pernah itu orang dikomentari oleh Rasul, bagaimana doanya mau diterima? Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram. Makanannya yang haram, minuman yang haram, dia pakai pakaiannya haram, gimana mau diterima Allah? Perbuatannya enggak disukai oleh Allah. Kalau Allah enggak suka ya berarti bisa di cancel tuh, dipending tuh. Kira-kira dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena itu perintah, ud'uni astajib lakum. Maka kita minta sama Allah, itu ibadah. Itu jadi catatan amal pahala kita. Nanti akan dikasih itu. Yang kedua, Allah kalau ngabulin doa kita, itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keinginan Allah. Boleh jadi kita minta mobil, jadi dikasihnya sepeda. Kenapa? Ente kalau dikasih mobil, emangnya bisa nyetir? Kedua, garasinya di mana? Yang ketiga, mampu nggak beli bensin? Tuh, repot kan? Akhirnya apa? Kasih sepeda. Kalau sepeda kan gampang tuh, nggak pakai bensin, nggak pakai SIM, rata-rata bisa. Kedua, mungkin diganti dengan yang lain, apa kesehatan. Nggak dikasih mobil, nggak dikasih motor, nggak dikasih sepeda, berarti jalan kaki kan? Jalan kaki, sehat gitu. Kesehatan, Allah kasih kesehatan di situ. Jadi jangan Allah nggak kabulin doa gua, doa minta terus tapi nggak pernah dikabulin. Ingat, Allah selalu mengabulkan tapi dengan caranya, bukan dengan cara kita.
asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi kau benci sesuatu, itu baik buat kau. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi kau suka sesuatu, itu enggak bagus buat kau. Itu kata Allah. Maka kalau kita minta sama Allah, minta aja. Soal dikabul tidak pasti dikabuli, tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika baca ayat kursi, ini sudah dijanjikan. Kalau Anda minta surga, salah satunya, ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satunya banyak baca ayat kursi. Ini informasinya dari Nabi. Kalau dari Nabi ya kita jalanin aja. Soal nanti surga tidak, udah dibilang begitu, jalanin. Insya Allah dengan kemuliaan ini nanti ayat kursi bisa mempengaruhi akhlak kita. Maka bukan cuma dibaca, tapi dipahami isinya, dijalankan pesan moralnya. Itu intinya. Al-Quran itu turunkan bukan cuma dibaca doang, tapi dipelajari, diamalkan. Baca disuruh. Kenapa? Karena dengan membaca itu kunci untuk memahami, maka diberikan reward oleh Allah, pahala, supaya kita terkonek dengan Quran. Jadi kalau baca Quran ada pahala nih, tapi bukan cuma sekedar baca ya, pahami isinya. Maka perlu terjemahan, diamalkan ajarannya supaya paham tuh isinya, cari tafsirnya, jangan terjemahan doang. Saya ini bisa baca Arab gundul, terjemahannya ada. Atau tafsir bahasa Indonesia, Quraish Shihab, tafsir Al-Hamka Al-Azhar, bahasa Indonesia itu, tafsir Al-Siddiqi An-Nur, Kementerian Agama di tafsirnya saya punya itu berapa jilid tuh? 30 jilid. Bukan 15 jilid, 1 jilid 3 juz, ada tuh. Beli, harganya berapa? 3 juta. Dibeli, bagus tafsir Kementerian, atau tafsirnya Quraish Shihab, 10 jilid. Baca itu. Kalau nggak punya, di internet ada. Di internet atau di aplikasi ini Bu, saya punya aplikasi ini, Al-Quran ada terjemahannya. Oh sekarang gampang hidup ini, nggak sulit. Zaman teknologi informasi ini cuma dipermudah. Bisa dipahami Bu ya? Bisa Bu? Satu lagi Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai tadi yang setan itu memberikan ilmu ya kepada Abu Hurairah. Apakah kan di dalam Al-Quran itu ada Allah akan memberikan balasan kebaikan walaupun sebesar biji sawit. Nah, apakah Allah juga akan memberikan balasan atas kebaikan yang disampaikan oleh setan itu? Terus yang kedua, pertanyaan saya ini mengenai sholat sunnah. Yang saya ketahui itu sholat sunnah untuk subuh itu adanya sebelum qobliyah. Nah, kalau misalnya ada seseorang dari rumah jalan menuju masjid, ya, dia sampai di masjid itu sudah waktu masuk sholat subuh, tapi dia di hatinya kepingin sholat sunat qobliyah. Nah, setelah sholat subuh dia melaksanakan sholat qobliyah itu, apakah itu dibenarkan atau memang ada hadis gitu ya, atau ada hadis yang menerangkan tentang itu? Karena saya kalau qobliyah itu ya sebelum gitu. Kalau sesunnah kan berarti yang saya ingat kalau setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunnah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain Bu? Kita kumpulkan dulu lah. Ada lagi satu lagi lah. Masih ada? Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Assalamualaikum. Tadi kan hadisnya barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia tidak akan diganggu setan sampai waktu pagi Ustaz. Pertanyaan Ustaz, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Araf ayat 11, Allah berfirman, bagi setiap manusia ada yang malaikat yang menjaganya secara bergiliran dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Nah, pertanyaannya, ini malaikat ini menjaga dari apa Ustaz? Terima kasih Ustaz.
Oke, ada 3 pertanyaan ya dari 2 penanya. Yang pertama terkait dengan persoalan setan, anak buahnya jin, iblis ya. Apakah ketika setan mengajarkan kepada Abu Hurairah itu dapat pahala atau tidak? Itu pertanyaannya kan. Yang pertama, pahala itu diukur dari hati orang yang mengajarkan. Saya kalau mengajarkan niatnya karena Allah, pahala enggak? Tapi kalau niatnya mengajarkan sesuatu yang lain, dapat pahala enggak? Enggak. Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tapi belum tentu dapat pahala. Setan ketika mengajarkan, Nabi memberikan komentar. Setan itu benar meskipun dia pembohong. Maka karakter sifat dari pembohong setan itu pembohong. Gak mungkin dia mengatakan sesuatu berdasarkan hati nurani. Berarti apa yang disampaikan adalah supaya dia tidak dihadapkan di hadapan Rasulullah. Jadi tujuan ngajarnya bukan karena siapa? Bukan karena Allah, tapi karena siapa? Ingin selamat, supaya tidak dihadapkan kepada Rasul. Dapat pahala nggak? Itu satu logikanya kan. Yang kedua, yang namanya iblis serta para pengawalnya dan pengikutnya itu memang sudah ditakdirkan masuk neraka ya. Maka nggak mungkin melakukan amalan kebaikan, nggak mungkin dari program seperti komputer, aplikasi misalnya aplikasi program komputer ini cuma urusan masalah ini A, kira-kira melakukan yang B nggak aplikasi? Enggak, pasti aja. Itu setan tuh. Kenapa? Dari awal dia sudah bikin perjanjian sama Allah. Karena perilaku setan sendiri yang salah. Maksudnya iblis disuruh sujud nggak mau, sombong. Lalu kemudian dikeluarkan. Dia bilang, ya Allah, anggurkan aku ila yaumi yub'atsun. Andirni ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebangkitan. Apa yang kau ingin lakukan? Saya akan goda anak cucu Adam, karena dialah saya dikeluarkan dari surga. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah. Dari mana aja. Artinya apa? Iblis itu nggak akan pernah menyerah sampai dia jadi pengikut dia, sampai kita jadi pengikut dia. Makanya sampai mau meninggal aja, iblis utusan goda itu. Apa nih goda? 2 setan disuruh iblis, satu menyerupai wajah bapaknya, satu menyerupai wajah ibunya. Yang ibunya, yang bapaknya bilang keluar dari Islam, masuk agama Yahudi. Kalau anaknya pernah ngaji, dia usir tuh, karena bukan bapaknya, pasti setan. Yang satu gagal, yang kedua siapa? Setan menyerupai wajah ibunya, goda keluar dari Islam, masuk agama Kristen yang paling bagus. Dia tahu dia setan diusir. Kalau dia udah usir, kalau orang-orang mukmin, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu malaikat turun jaga supaya ini pada kabur nih, karena mereka takut sama malaikat. Tuh. Jadi paham ya? Yang pertama Bu ya, logikanya gitu. Yang kedua tentang apa tuh? Ya, jadi gini. Di dalam mazhab fikih, salah satu sholat yang sangat dianjurkan rawatib itu sholat sunnah sebelum subuh. Itu paling dianjurkan. Kenapa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Maka sayang kalau ada orang yang punya waktu untuk sholat sunnah subuh tidak melakukan itu, sayang. Maka sebelum sholat fardu subuh, sholat sunnah dulu tuh. Karena enggak ada ba'diyah, kita bilang sholli sunat subuh boleh. Enggak perlu pakai bilang qobliyah. Kenapa? Karena enggak ada ba'diyahnya. Satu ya. Kenapa? Karena sholat sunnah sebelum subuh itu banyak manfaat. Kedua, para ulama nganjurin kalau Anda sholat sunnah subuh, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Alam Nasrah. Alam Nasrah. Setelah Alam Nasrah tambah lagi satu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Alam Taro.
habis alam taro baca kulhu. Berarti kalau dihitung alam nasro kuliah, alam taro kulhu. Jadi 4 surat. Kenapa alam nasro sama alam taro? Para ulama mengatakan man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Barang siapa yang baca alam nasro dan alam taro, maka dia akan dijaga atau tidak terkena kepedihan. Allah jaga. Dan itu jadi amalan tuh. Ibu pakai itu kan? Alam nasro, udah baca tuh, jangan sampai lupa tuh. Bagi yang waktunya masih luang. Gimana Ustaz? Saya mau masuk masjid, udah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Salat sunah subuh enggak? Jangan. Langsung salat fardu. Kenapa? Kalau ente salat sunah subuh akan ketinggalan jamaah. Sementara mencapai jamaah di pertama itu lebih bagus daripada Anda meninggalkan. Gimana? Bisa enggak salat sunnah qobliyah subuh setelah salat subuh? Menurut para ulama mazhab Syafi'i dibolehkan. Menurut mazhab Syafi'i dibolehkan. Boleh nggak kalau nggak sholat juga nggak apa-apa karena udah kelewatan. Tapi kalau dia rutin nggak pernah tinggalin tuh sholat sunnah subuh, kalau dia tinggal kayaknya ada yang hilang nih. Oh, ada nggak gitu? Ada. Orang biasa ngelakuin sesuatu, dia tinggal itu kepikiran terus. Maka kata mazhab Syafi'i boleh dilaksanakan setelah selesai sholat subuh. Tapi enggak sebagian mazhab Syafi'i. Mana dasarnya? Saya nggak bawa kitabnya. Nanti kapan-kapan saya akan kasih ya Bu ya. Dia punya catatannya itu supaya lebih yakin nih. Tapi saya pernah membaca itu dan saya ngajarin. Tapi kalau kutipannya memang saya nggak ada di sini. Tapi saya pernah mengajarkan tentang sholat sunnah, salah satunya sholat sunnah qobliyah subuh itu disebutkan seperti. Jadi kalau ibu melaksanakan boleh dilaksanakan, tidak dilaksanakan juga enggak apa. Nah, terkait dengan malaikat penjaga. Jadi kalau kita belajar tauhid ya, tentang al-iman bil malaikah, malaikat. Nah, di antara malaikat itu kan banyak tuh. Ada malaikat-malaikat yang sering bersama kita. Itu Raqib dan Atid. Itu selalu bersama kita. Ada yang mengatakan Raqib dan Atid satu paket. Ada yang mengatakan Raqib sendiri, Atid sendiri. Itu ikhtilaf para ulama dalam tauhid. Apa kerjaannya Raqib Atid? Ini berada di kita. Yang kita lakukan itu dicatat. Maka mengatakan Raqib itu dari kata raqabah, muraqabah, dia ngawasi, dicatat. Yang dicatat itu adalah amalan baik. Kita baru niat melakukan amalan baik itu udah catat tuh, baru niat. Setelah itu kita laksanakan apa catatan itu. Lalu kita mau mengamalkan amalan buruk. Saya mau copet ini, mencuri. Mereka belum catat. Kalau dia laksanakan amalan niat itu baru dicatat. Itu enaknya tuh Islam. Kalau belum melaksanakan amalan buruk masih niat belum dicatat kalau yang buruk. Tapi kalau dia laksanain baru dicatat. Itu yang berada pada kita. Ada nggak malaikat yang jaga kita? Ada. Qarin, dia menjaga kita. Apa yang dilaksanakan oleh mereka? Jaga mulut kita supaya nggak masuk ular. Ada nggak orang masuk ular mulutnya? Lagi tidur. Pernah dengar nggak berita media sosial si ibu Hardianti tidur ngangap mulutnya kemasukan mulut? Ada nggak? Ada nggak cerita Bu? Itu Allah jaga oleh malaikat yang jaga. Kuping juga sama. Jadi kita ini ada malaikat yang jaga kita dan dia dibilangin jangan. Cuma karena setan juga ada. Ini pertempuran. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memang di situ menciptakan jiwa. Lalu di situ diberikan yang baik dan yang buruk. Maka manusia yang paling berat hidupnya. Kalau malaikat nggak berat, emang udah disetting begitu. Kita yang berat. Nah, baikan atau keburukan. Tapi ingat, kalau kita belajar ilmu agama kita tahu kebaikan apapun kalau kita laksanakan manfaatnya dunia dan akhirat.
Jadi kalau ditanya ada malaikat penjaga, tetapi yang membaca ayat-ayat ini salah satunya memang tujuannya dijaga oleh Allah. Tapi malaikat yang melekat ke kita memang ada yang jaga. Tapi kalau soal setan itu yang apa terkait dengan penjagaan yang lain, bukan malaikat itu yang jaga. Saya paham ya? Nah itu bisa dibahas dalam kitab Tauhid. Saya pikir itu Bu ya. Udah jam 10.15, saya ada lagi kegiatan ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat, kita implementasikan, kita jadikan bagian dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas wasiatnya. Jazakumullah khairan. Bapak-bapak dan Ibu, kami harapkan bisa hadir kembali di acara kuliah kita Sabtu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.